dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena aku bakal memberikan informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke grup kalian apabila memang informasi ini berguna untuk kalian. Maupun ke keluarga kalian boleh. Nah, kembali lagi sama aku untuk membahas tentang kedokteran dan juga kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan membahas tentang PANU. Nama kedokterannya Tinea versicolor, ya kan? Ini dapat menyebalkan dan susah hilang. Apakah benar? Kita akan bahas. Tuh, gambarnya seperti itu, putih, ada yang seperti itu, ada seperti peta dunia, ya kan? Ini banyak sekali di Indonesia dan guys, dari beberapa penelitian, misalnya kita beri 10 orang, 8 terkena PANU, ya kan? Ini menjadi bukti bahwa memang penyakit PANU atau penyakit kulit ini adalah penyakit yang paling sering kita jumpai di negara seperti kita, tropis, apalagi sekarang cuacanya kurang stabil ya kan, panas sekali seperti itu ya kan, kadang juga hujan gitu, hujannya juga tidak bisa diprediksi gitu ya kan, kadang hujan kadang panas gitu ya kan. Oke, kita akan membahas tentang PANU. So buat kalian, apakah ini penyakit kalian? Kita lihat. Oke. Nah, apa sih PANU itu sebenarnya ya kan? PANU atau nama kedokterannya Tinea versicolor adalah suatu penyakit akibat infeksi jamur yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak kecil pada kulit ya. Kemudian warna bercak tersebut biasanya bisa lebih terang atau lebih gelap dari kulit aslinya. Jadi nggak selalu warnanya putih, ya kan? Kadang coklat. Pokoknya dia bisa berubah warna lebih gelap atau lebih terang dari yang biasanya atau kulit kalian umumnya. Dan itu membentuk gitu ya kan, bisa bulat-bulat, bisa seperti peta dunia, peta Indonesia ya kan. Pokoknya dia membentuk bulat-bulat, membentuk bentukan yang khas ya, bulat-bulat kecil, ataupun dia bisa membentuk ya tadi seperti peta dunia itu tadi. Pokoknya dia membentuk gerombolan gitu ya kan. Kemudian sudah tahu penyebabnya jamur. Nah, berarti kalau jamur arahnya kemana? Gaya hidup. Oke. Kemudian tentang PANU, apa sih penyebab dari jamur itu nempel di kulit kita? Bukannya jamur itu nempel di kayu, lantai, bata, bukan jamur yang seperti itu ya Bunda. Tapi ini adalah infeksi jamur yang memang jamur kulit, ya kan? Yang pertama, penyebab PANU ada kulit berminyak ya. Kemudian hidup di iklim panas, kulit berminyak ditambah iklim panas, lengkaplah sudah ya kan. Kulit berminyak, orang Indonesia rata-rata kulitnya berminyak ya kan. Ini glowing, kelihatannya glowing di layar ini. Padahal ini kulit berminyak ya bun, ini no make up, cuma lipstick, tapi memang kulitnya berminyak ya kan. Sehingga kemudian yang kedua ada hidup di iklim panas ya kan. Kalau hidup di iklim panas seperti di Indonesia ini, di daerah saya ini biasanya bisa sampai tembus ke angka 37. Bayangkan siang hari 37, betapa keringat ini bercucuran ya kan. Nah, keringat ya kan itu juga dapat menyebabkan lembab sehingga jamur itu mudah atau suka menempel ke kulit kita seperti itu. Kemudian berkeringat terlalu banyak tuh ya kan, jadi keringat-keringat yang banyak itu menyebabkan lembab ya kan, apalagi kena nggak terbuka gitu ya kan, nggak terbuka langsung, mengendap lah istilahnya ya, kalau bahasa awam itu mengendap di situ dan menjadi gampang untuk dihinggapi oleh hifa atau akar dari jamur kulit itu tersebut ya kan. Kemudian jamur juga gampang berkembang dia apabila kondisinya memang lembab. Sinar matahari ini secara nggak langsung bisa menyebabkan berkeringat, meskipun bisa berkeringat itu karena olahraga, ini juga bisa. Tapi kan rata-rata di Indonesia ini karena faktor iklim, memang iklim yang panas. Nah, kemudian sistem kekebalan tubuh yang lemah, ini penyakit apapun itu memang membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang kuat, ataupun yang setidaknya kalian bisa
memiliki imun yang baik, ya kan? Nah, ini penyebabnya yang paling sering dan memang yang menjadi faktor penyebab utama itu adalah sebenarnya kebersihan, ya kan? Karena kebersihan ini kita dengan kebersihan kita aware ke diri kita, karena memang jamur itu awalnya memang dari kebersihan, seperti itu. Nah, kemudian gejala apa saja sih yang dapat kita tandai sebagai panu? Pola putih, merah muda bisa loh ya, merah muda dikira nggak bisa, bisa merah muda. Kemudian merah atau coklat atau bisa lebih terang atau lebih gelap dari warna kulit yang memang kulit asli kita gitu. Jadi warnanya tuh bisa berbagai macam. Pokoknya perubahan warna dan bentuknya itu polanya itu bunder ataupun bulat, ya kan. Kemudian tempat yang tidak menghitam dari seluruh bagian kulit lainnya, ya kan. Jadi ada bagian tertentu seperti itu yang perubahan warnanya berbeda sekali. Kemudian bila terjadi dimanapun pada tubuh yang paling sering terlihat di daerah leher, dada, punggung, dan lengan. Ini kenapa? Yo, ada yang tahu? Karena ini ada daerah lipatan-lipatan dan lembab. Sehingga apabila ada keringat, itu keringat lebih sering mengendap di situ, ya kan? Seperti itu. Nah, intinya kita harus menjaga agar tidak ditumpui atau tidak ditampung keringat, ya kan? Nah, kemudian kita akan bahas pengobatan. Sebenarnya untuk terapinya diberikan krim ketoconazole 2%, ya kan. Ini adalah krim anti jamur. Meskipun bisa juga kalau terlalu banyak memang kita bisa diberikan obat ketoconazole yang diminum. Tapi sekali lagi ini cara kerja obatnya adalah anti jamur karena namanya belakangnya azol, ya kan, turunan imidazol sintesis. Nah, itu pasti kalian bingung kan apa itu imidazol sintesis, nggak usah mikir itu, ya kan. Ini adalah salep anti jamur, intinya kayak gitu, krim anti jamur, ya kan. Banyak ya di pasaran, misalnya ada di merek-merek itu ya tertentu, itu kalian bisa baca intinya dalamnya ketoconazole seperti itu 2%, ya kan. Kemudian ini menghambat kerja enzim sitokrom P450, ya kan. Kalau saya sih paham di mana tempatnya di hepar, tapi kan untuk kalian nggak usah dipikir apa itu, makin pusing lah kalian nanti. Pokoknya intinya kalian pengobatannya bisa menggunakan krim ketoconazole, ya kan. Kemudian ini krimnya memang bekerjanya dengan cara merusak membran dari sel jamur tersebut. Tapi kalau misalnya kalian kasih krim terus, tapi kalian tidak mengubah dari perilaku hidup kalian atau perilaku kebersihan kalian, ya tetap aja bakal timbul terus. Dan kalau misalnya menahun itu memang sulit hilang, ya kan. Harus apa ya, adekuat atau harus konstan seperti itu. Kemudian cara penggunaan krimnya, keluarkan krim dari tub, bentuknya tub, ya kan. Kemudian sebesar ujung jari, oleskan tipis-tipis saja. Kemudian oleskannya di mana? Di daerah yang di daerah yang berubah polanya tadi, berubah warna seperti itu, ya kan. Kemudian gunakan 2-3 minggu hingga infeksi berkurang. Memang tujuannya untuk recovery dari kulitnya itu, ya kan. Kalau 2-3 minggu ini diharapkan kulit itu ganti, kulit yang lama ganti yang baru, seperti itu. Sehingga infeksinya bisa berkurang, ya kan. Itu intinya. Kemudian kalau bisa memang, terutama memang gaya hidup, ya kan. Maksudnya kebersihan hidupnya harus sekali, ya kan. Secara tidak langsung memang karena jamur ini tadi faktor kebersihan itu penting. Jadi meskipun kalian diobatin dengan cara gimana pun, kalau kalian tidak menjaga kebersihan hidup kalian, tetap aja sama hasilnya, ya kan. Kemudian untuk penyimpanan obatnya itu bisa disimpan di temperatur 15-30 derajat, hindarkan dari kelembapan, ya kan. Kemudian jauhkan dari anak-anak, karena anak-anak itu nggak tahu apa yang akan dilakukan anak-anak, bisa memasukkan ke mulutnya, kan bahaya, ya kan. Jadi hindarkan semuanya, ya kan, dari anak-anak. Jangan pakai obat jika telah mencapai kadaluarsa seperti biasa, ya kan. Kemudian jangan buang obat sembarangan karena bahaya, ada oknum nanti yang akan menyalahgunakan. Kemudian efek samping obat ini tuh apa sebenarnya? Iritasi, ya kan, rasa panas pada kulit, tapi ini jarang sih. Kemudian alergi lokal, kalau yang intoleran atau yang tidak mampu untuk bergabung atau apa ya, alergi lah istilahnya, alergi sama obat ini bisa ada.
Kemudian kontraindikasi. Nah, ini kontraindikasi berarti tidak boleh diberikan kepada orang yang hipersensitif terhadap ketokonazol. Resikonya alergi tadi, nanti bahaya kalau alergi memang. Kemudian wanita hamil, karena memang berdasarkan penelitian itu belum dikatakan benar-benar apa ya, benar-benar aman. Tapi semuanya kalau misalnya dia dikonsumsi, misalnya digunakan seperti itu oleh ibu hamil, itu perlu untuk dari dokter dulu ya. Jadi jangan sembarangan memakai untuk ibu hamil. Kemudian ini juga obatnya jangan lupa krim ya. Krim ini berarti obat luar ya, bukan obat dalam. Jadi jangan sampai salah malah diminum nanti. Jangan ya. Krim dioleskan di daerah yang perubahan warna seperti itu ya. Oke, nah ini peringatan gunakan obat sesuai jangka waktu yang dianjurkan. Kemudian pokoknya perawatan obatnya ini hanya boleh digunakan pada obat luar tadi. Kemudian hubungi vaskes terdekat apabila memang ada alergi. Untuk terapi non farmako untuk dari PANU ini, jadi memang kan ada farmako tadi krim, dan non farmakonya jangan gunakan lotion pelembab ya kan, karena malah justru melembabkan ya kan. Kemudian gunakan lotion pelembab ini akan membuat pertumbuhan jamur makin parah karena tadi melembabkan. Kemudian ganti pakaian, intinya ubah gaya perilaku kalian, ganti pakaian jika sudah basah, cuci, biasanya dicuci dengan air hangat ya kan. Kemudian rajin membersihkan diri ya kan, mandi 2 kali sehari apalagi pandemi gini ya kan. Jadi kita perlu memang merawat kebersihan diri. Kemudian gunakan pakaian bersih dan kering. Jangan bersih aja tapi lembab juga nggak baik. Oke? Semoga penyakit jamurnya segera hilang dan kita akan mencegah dari berkembang biaknya. Oke, tibalah di konten terakhir, slide terakhir pada YouTube channel aku ini. Subscribe, jangan lupa subscribe Nisa Variansyah dan juga follow Instagram aku @nisavariansyah untuk Q&A seputar topik kesehatan lainnya akan dibahas di YouTube channel ini. Kalian bisa komen apabila kalian masih belum paham tentang materi ini ya kan. Atau kalau kalian malu untuk komen di bawah ini, kalian bisa DM di Instagram aku yang sifatnya privacy seperti itu. Follow Instagram aku @nisavariansyah. Oke. Thank you for watching this YouTube channel. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat membantu kalian semua. So, thank you dan nonton. Semoga sehat selalu.